Sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi memprotes dugaan pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Wali Kota Malang dan jajaran saat goes pada Minggu kemarin. Aksi tersebut warga yang kecewa melakukan ruatan terhadap Wali Kota untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sejumlah warga yang tergabung dalam jaringan aliansi aktivis Malang Raya dengan membawa poster berisi kecaman terhadap Wali Kota Malang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Malang. Masa dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap Wali Kota Malang dan jajarannya yang diduga melakukan pelanggaran PPKM dengan memaksa masuk ke kawasan wisata Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang, padahal pantai sedang tutup selama masa PPKM. Masa menganggap agenda goes rombongan Wali Kota menuju Pantai Kondang Merak dianggap tidak sinkron dengan kebijakan PPKM yang juga digaungkan para pejabat publik. Terlebih, dugaan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan sekali, namun sudah 2 kali. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak Wali Kota Malang Sutiaji untuk meminta maaf pada seluruh warga kota dan Kabupaten Malang, serta meminta pemerintah pusat mengutus Satgas COVID-19 untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran PPKM tersebut. Massa demonstrasi juga melakukan aksi ruatan kepada Wali Kota Malang. Ruatan yang dilakukan dengan doa dan memotong tumpeng ini diharapkan dapat mengubah perilaku para pemimpin yang dianggap tidak memberi contoh baik kepada masyarakat. Menyatakan sikap bahwasanya satu, meminta maaf kepada masyarakat Kota Malang khususnya pada masyarakat Kabupaten Malang atas perilaku arogansi Wali Kota Malang beserta jajarannya yang terlibat dalam kegiatan tersebut karena telah membuat kegaduhan dan contoh tidak baik masalah goes yang ada di Kondang Merak. Yang kedua, mendoakan masyarakat Malang Raya, khususnya Kota Malang, semoga tidak kena bala, semoga selamat, sehat di saat pimpinan dolim dan punya kebiasaan bersenang-senang di tengah penderitaan rakyat. Yang keempat, meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Satgas COVID-19, mengusut tuntas dugaan pelanggaran PPKM dan prokes beserta tuntas agar menjadi pelajaran bagi masyarakat umum. Kenapa kita memilih bikin tumpeng di depannya Wali Kota? Kita ini istilahnya meruat perilaku daripada Bapak Wali Kota. Karena selama ini cukup kita ketahui kontroversi beliaunya yang sering membuat gaduh warga Malang. Salah satu contoh, ini sudah kedua kali Bapak Wali Kota melakukan pelanggaran PPKM. Yang pertama, waktu ulang tahunnya beliaunya, waktu 3 April juga 2020 waktu lockdown, PSBB pertama, beliau sudah melakukan pengumpulan massa. Terus yang kedua kalinya ini juga beliau melakukan acara goes ke Kondang Merak. Tumpeng kedamaian hati, kemakmuran hati. Melaporkan. Aksi solidaritas ditunjukkan oleh 19 kepala desa sekota Batu. Para kepala desa ini mengumpulkan sebagian gajinya untuk disumbangkan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Bertempat di kantor Desa Tlekung, Kepala Desa Sekota Batu menyisihkan 50% gajinya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial itu diberikan dalam rangka merespon keprihatinan kondisi warga Batu yang masih kesusahan di tengah pandemi COVID-19. Ketua APEL atau Asosiasi Petinggi Desa dan Lurah Kota Batu Wiweko mengatakan gaji kepala desa dalam sebulan sekitar 4 juta rupiah. Lalu besaran bantuan yang didonasikan setiap kepala desa sekitar 2 juta rupiah. Tidak hanya kepala desa, tetapi gaji perangkat desa juga disisihkan seperti sekretaris desa sebesar Rp500.000 dan lainnya masing-masing Rp400.000. Sementara untuk gaji yang disisihkan pada bulan September saja, dengan total seluruhnya yang dihimpun mencapai Rp105 juta. Wiweko mengatakan untuk bantuan yang diberikan setiap penerima mendapatkan Rp150.000 dan diberikan secara tunai. Setiap desa rata-rata diberikan kepada 34 penerima atau total mencapai sekitar 700 orang. Untuk kriteria penerima bantuan yakni mereka yang belum mendapatkan bansos sama sekali baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kegiatan hari ini adalah berbagi yang dasarnya dari hasil musyawarah teman-teman Kades Sekota Batu. Sumber anggarannya kita himpun dari
50% gaji kepala desa dan ditambah dari perangkat desa yang ada di masing-masing desa Kota Batu. Kalau perangkat desa itu sama. Kalau sekdes itu 500.000, kalau perangkat itu 400.000. Bukan potongan ya? Bukan potongan, tapi itu donasi ikhlas, tapi sudah disepakati oleh teman-teman rupanya biar sama katanya. Kalau kades 50% dari gaji pokok. Gaji pokok kepala desa itu 4 juta, tapi kalau 50%-nya itu 2 juta yang kita hitung. Untuk bantuannya tunai, jadi satu penerima isinya cuma 150.000 karena kita biar ada pemerataan. Nah ini mudah-mudahan meskipun isinya sedikit jangan dinilai isinya, tetapi paling tidak kami sudah mempunyai niat untuk berbagi karena dalam kondisi kesulitan seperti kondisi COVID saat ini. Kriteria yang pertama dari penerima ini adalah warga yang mungkin masih belum dapat bansos dari baik pemerintah kota maupun desa, tetapi juga ditambah mungkin pekerja yang mungkin tambal ban, mungkin ada melijo, nanti sebagian sambil jalan itu kita kasihkan. Yanto Yancung melaporkan. Pemerintah resmi mengumumkan kasus COVID-19 bukan lagi menjadi dasar penurunan level PPKM di suatu daerah. Namun penurunan level PPKM didasari pada vaksinasi masyarakat umum dosis pertama dan lansia dosis pertama. Pemerintah kota bersama Dinas Kesehatan dan Kesdam 5 Brawijaya terus melakukan serbuan vaksin hingga pelosok desa. Sebanyak 400 warga terdiri dari ibu hamil, lansia, dan remaja di gerai vaksinasi Desa Punten dan Gunung Sari menjadi sasaran serbuan vaksinasi jenis Sinovac dosis pertama. Proses vaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan dan Kesdam 5 Brawijaya ini melibatkan tenaga kesehatan dan 10 vaksinator dari Kesdam 5 Brawijaya. Kepala Puskesmas Bumiaji menjelaskan vaksinasi dosis pertama yang lebih pada usia lanjut merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan level PPKM. Karena turunnya level PPKM, capaian vaksinasi bagi usia lanjut minimal 40% dari jumlah usia lanjut, sedangkan untuk masyarakat umum capaian vaksinasi harus mencapai 70% dosis pertama. Diharapkan dengan terus digaungkannya serbuan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kota Batu, capaian vaksinasi segera terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok agar level PPKM di Kota Batu turun ke level 1. Target vaksinasi untuk sasaran dengan jumlah 400 di Balai Desa Gunung Sari. Sasarannya untuk usia di atas 12 tahun, kemudian lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum. Untuk tenaga vaksinator, kami dibantu dari tim Kesdam dan juga dari Puskesmas beberapa orang untuk membantu kelancaran dan koordinasi dengan pemerintah desa Gunung Sari. Sesuai dengan komitmen Gus Kota bahwa di bulan September kita bisa mencapai sampai 70% sasaran cakupan yang ada. Jadi selama bulan September ini kami akan lakukan kegiatan vaksinasi secara bergiliran dari desa ke desa. Dan hari ini kebetulan kami di Gunung Sari dan juga ada di Desa Punten juga. Alhamdulillah kalau sekarang masyarakat sangat antusias dan mereka lebih paham dengan apa sih manfaat dari vaksinasi ini. Baik lansia, ibu hamil, dan anak-anak, selain juga kebutuhan untuk kegiatan perekonomian, juga untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Anjloknya harga telur ayam dan mahalnya harga pakan membuat sejumlah peternak ayam petelur di Kota Malang terpaksa mengapkir ayam yang masih produktif. Para peternak terancam gulung tikar jika harga jual telur tak kunjung stabil. Sudah hampir 1 bulan harga telur ayam terus turun. Saat ini harga telur ayam dari peternak di kisaran harga Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogramnya. Harga ini jauh di bawah standar yang biasa dipakai oleh peternak. Normalnya harga telur ayam berkisar di angka Rp19 hingga Rp20.000 per kilogram.
Belum adanya tanda-tanda kenaikan harga telur saat ini membuat peternak terus terhimpit. Selain itu, harga pakan yang terus naik, sedangkan permintaan pasar yang turun membuat peternak berada dalam kondisi yang sulit. Mahalnya biaya produksi yang tidak seimbang dengan harga jual telur membuat peternak terpaksa mengafkir dini ayam petelur yang masih produktif. Meskipun harga ayam afkir juga cenderung murah, namun petani tidak memiliki pilihan lain. Dani, salah satu peternak ayam petelur di kawasan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang mengaku sebanyak 2.500 ayam miliknya harus diafkir atau dijual karena sudah tidak sanggup lagi menutupi biaya pakan ayam dan perawatan. Meski harga ayam murah, namun ia terpaksa melakukan afkir. Peternak berharap agar harga telur kembali normal dan harga pakan turun. Namun apabila kondisi terus seperti ini, mereka terancam gulung tikar. Tetap saja ini Mas, tidak ada peningkatan ini. Masih terus menurun ini. Masih kisaran 14,5. 14 ya Mas. Pernah naik nggak Mas kemarin ini? Belum sama sekali Mas, mulai kemarin ini. Sejak kemarin itu sampai sekarang masih nurun terus. Standar terus menurun. Mas kalau mensiasatinya seperti apa dari peternak? Ya akhirnya seperti ini. Diafkir dini ini seperti ini. Dan mencari bahan baku itu cari yang agak murah, biarpun bahannya kurang baik apa jelek itu terpaksa kami pakai. Itu bahan pakannya itu ya? Iya, bahan bakunya. Seperti dada itu jagung, kami cari yang murah-murah ini sekarang. Mas, ini kan harga telur kan semakin murah terus biaya pakan naik. Nutup nggak untuk biaya operasional ya? Sebenarnya sampai sekarang masih belum cukup, malah sampai kurang sekarang Mas. Terus antisipasinya apa Mas? Ya seperti ini. Ya afkir dini ini Mas. Sebenarnya ini belum waktunya afkir, tapi jadinya harus diafkir. Terpaksa kami afkir. Kalau terus-terusan begini bisa-bisa benar-benar gulung tikar beneran ya Mas. Biaya operasional sudah tidak mencukupi semua. Simon Alfredo melaporkan. Tingginya biaya untuk bertani sayuran dan seringnya merugi akibat harga panen rendah, sebagian petani di Junrejo mulai beralih ke tanaman jeruk yang lebih menjanjikan karena harga jual yang relatif stabil dengan biaya perawatan yang lebih terjangkau. Bertani sayuran maupun tanaman apel sudah menjadi pilihan banyak petani di Kota Batu sejak dulu dengan ditunjang kondisi cuaca yang cocok untuk hampir sebagian besar jenis sayuran dan buah-buahan. Namun saat ini para petani sebagian sudah mulai beralih ke tanaman jeruk karena biaya untuk apel dan sayuran semakin besar, khususnya untuk obat-obatan sementara harga jual yang sering turun sehingga hasil panen tidak bisa menutupi pengeluaran dan petani merugi. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab petani beralih ke tanaman jeruk yang dianggap biaya pemeliharaannya lebih terjangkau dan harga jual yang dianggap relatif stabil sehingga lebih menjanjikan. Menurut salah seorang petani di kawasan Gangsiran, Junrejo menjelaskan beralihnya ke tanaman jeruk karena sudah sering merugi ketika menanam sayuran dan dirinya juga mempunyai lahan yang sudah ditanami jeruk jenis siam dan menghasilkan. Di lokasi terlihat di sisi kiri dan kanan jalan mulai banyak jeruk ditanam dan lahan pertanian ini masih bisa ditanami sayuran sampai 3 tahun ke depan sebelum pohon jeruk besar. Banyak yang berganti ke jeruk, kenapa itu Pak? Ya karena mungkin dianggap petani lebih menguntungkan daripada pertanian yang sayur mayur itu. Biasanya kalau sayur, kalau tanamannya bagus rata-rata harganya murah. Murah Pak ya? Iya. Sekarang tuh biaya perawatan juga sayur lumayan Pak ya? Ya lumayan tinggi juga. Mulai dari pupuk sampai dengan pestisidanya mahal-mahal. Mahal-mahal betul Pak ya? Kadang nggak seimbang dengan pengeluaran petani. Demikian juga dengan cuaca. Kadang cuacanya tidak mendukung, kadang ada serangan-serangan penyakit yang biasanya merugikan petani itu. Kadang sulit ditanggulangi, jadi petani rata-rata sering rugi gitu loh. Ya, obat-obatan sekarang kan Pak ya? Ya mahal-mahal. Tinggi Pak ya obat-obatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya, memberikan pemahaman dan wawasan terkait ketentuan perundang-undangan di bidang bea dan cukai, bagian perekonomian dan sumber daya alam atau BPSDA Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang, menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri 50 peserta pemilik toko di wilayah Songgokerto, Kecamatan Batu, bertempat di salah satu hotel di Kota Batu.
Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang merupakan para pemilik toko di wilayah Songgokerto, Kecamatan Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu, Dr. Anda Emiliati MSI beserta jajaran. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang, Sance Asbai, dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya pemilik toko terkait dengan cukai rokok. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI mengucapkan terima kasih kepada KPP Bea Cukai TMC Malang dan para peserta sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan berpesan kepada peserta untuk menyimak materi dengan seksama karena terkait dengan cukai pita rokok. Sementara itu dalam sambutannya, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang, Sance Asbai berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber, yakni Ava Naditya Wahyu dan Yuris Dika dari KPP Bea Cukai TMC Malang, terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah, serta ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan pemberian door prize kepada peserta yang beruntung. Tujuan kegiatan ini salah satunya kita ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya pedagang-pedagang rokok kecil, agar tidak menjual rokok yang ilegal, sama khususnya kita di Kota Batu. Setiap kali sosialisasi kita mengundang 50 pedagang dan insya Allah mereka semua hadir. Pedagang seperti apa yang jadi peserta ini? Mereka adalah pedagang-pedagang rokok. Pedagang kecil gitu? Iya, pedagang kecil. Dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan mereka tidak menjual kembali. Iwan Hikmawan melaporkan.